Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Bandari, Prodi Hukum Tata Negara kelas 4A. Di sini saya akan mengerjakan UTS saya tafsir ayat dan hadis. Di sini akan menjelaskan potongan-potongan ayat dari pelajaran kami yang sudah kami pelajari. Baiklah, pertama saya akan membacakan surah An-Nisa. Di sini saya akan menjelaskan ayat An-Nisa, Quran surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawmina bil qisti suhadan lillahi walau ala anfusikum bil walidaini wal uqrabin inna yakunna ghaniya awwa fa'ira wallallaha awla biha fala tanba'u hawa an ta'badun wa in talwa aw ta'udu fa innallaha kanu bima ta'malun khair. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Kandungan ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat ini kepada para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan. Terus, wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadilah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kalian berkomitmen berpegang teguh atas kebenaran yang telah kalian jalanin, sehingga kesaksian yang diberikan pun valid, adil dan benar, tanpa memedulikan siapapun dan tanpa dikeruhkan oleh sikap memilih berat sebelah atau bias. Baiklah, saya akan menjelaskan ayat kedua yang menceritakan ulil amri, di mana kita ketahui ulil amri itu adalah pemimpin bagi umat-umat Islam. Baiklah, ini adalah sepotong ayat yang menceritakan ulil amri, ayat Quran surah An-Nisa ayat 59. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu uti'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanza'una fi say'in qardu lillahi wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanul ta'wil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud ayat di dalam surah ini, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu. Ibnu Katsir menjelaskan taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baiklah, saya akan menjelaskan ayat yang ketiga, di mana ayat ini menjelaskan menyebutkan gambaran sebuah negeri yang menjadi ibrah, tentang nikmat-nikmat Tuhan, yang tentang ketakutan yang ada di dalam isinya. Di sini dijelaskan pada Quran surah An-Nahl ayat 112 sampai 113. Baiklah, berikut ayatnya yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminat mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fakafarratu
ba'an nu'maillahi fa'azaqaha Allahu liyasal ju'i wal khawfi bima kanu ya'nauna wal khawfi bima ya'nauna walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahum al-'adabu wa hum zalimun, yang artinya, dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan mereka mendustakannya, karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang-orang zalim. Kandungan ayat pada surah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran sebuah negeri agar menjadi ibrah dan pelajaran. Negeri tersebut aman dari musuh, tenang dan tentram tanpa dihinggapi rasa ketakutan. Rezekinya datang dengan melimpah, mudah dan luas dari segenap penjuru negeri. Lalu penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kelaparan dan ketakutan yang meliputi mereka, mengubah kondisi aman mereka. Baiklah, berikutlah dari penjelasan-penjelasan ayat saya yang saya hafal. Mohon kurangnya saya mohon maaf karena banyak ayat yang masih saya terbata-bata. Ini adalah tugas UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.